Namaku Dia. Usia 30, mandiri, dan bisa dibilang cukup sukses di bidang properti. Setelah ayah meninggal dunia 5 tahun lalu, aku mewarisi sebagian besar asetnya, termasuk rumah besar bergaya modern minimalis di kawasan elit selatan Jakarta. Rumah 2 lantai dengan halaman luas, taman vertikal, kolam kecil di belakang, dan ruang kerja pribadi yang nyaman. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol perjuangan keluargaku. 3 tahun lalu, aku bertemu Dimas, pria sederhana, tulus, dan cerdas. Kami bertemu dalam sebuah seminar bisnis. Meski latar belakangnya jauh berbeda denganku, Dimas punya sesuatu yang membuatku yakin untuk menikah dengannya, kejujuran dan ketenangannya. Kami sepakat untuk tinggal di rumah peninggalan ayahku setelah menikah. Dimas tak mempermasalahkan itu. Bahkan ia bilang bangga bisa menempati rumah yang penuh sejarah dan cinta. Kehidupan kami berjalan damai, hingga beberapa bulan lalu, Bu Ratna, ibu mertua sekaligus wanita yang tak pernah benar-benar menyukaiku, mendadak meminta tinggal bersama kami sementara waktu. Rumahnya di Bandung sedang direnovasi besar, katanya. Dimas, anak satu-satunya, tentu tak tega menolak. Dan aku pun menerima dengan hati terbuka. Tapi sejak kedatangannya, suasana rumah perlahan berubah. Bukan karena kehadirannya semata, melainkan karena tatapan dan sikapnya yang terasa, menilai. Seperti ada sesuatu di balik senyumnya yang kaku dan kalimat-kalimat manisnya yang penuh basa-basi. Awalnya aku mencoba positif, berprasangka baik. Tapi semakin hari, naluriku sebagai pebisnis dan sebagai wanita, merasa ada yang tak beres. Awalnya, aku masih menahan diri. Mungkin Bu Ratna hanya merasa belum nyaman tinggal di rumah yang bukan miliknya. Lagi pula, ini pertama kalinya dia tinggal lama bersama kami. Tapi tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Hal kecil, tapi terasa mengganggu. Ia mulai ikut campur soal interior rumah. Tanpa bertanya, ia memindahkan lukisan ayahku dari ruang tengah ke ruang gudang karena terlalu kuno dan tidak serasi dengan sofa. Tanaman-tanaman hias kesayanganku di teras tiba-tiba diganti dengan bunga plastik berwarna mencolok. Bahkan, ia menyuruh art kami, Rina, mengganti sprei kamar utama dengan alasan warna birunya tidak membawa rezeki. Saat aku tegur baik-baik, dia hanya tertawa. Namanya juga orang tua, sayang. Ingin yang terbaik buat anak dan cucu nanti. Yang lebih membuatku geram, setiap ada tamu yang datang, kerabatnya atau teman-temannya, ia selalu memperkenalkan rumah ini sebagai rumah anak saya. Kadang bahkan dengan bangga mengatakan, Alhamdulillah, Dimas sudah bisa kasih rumah sebagus ini ke istrinya. Meskipun dia dulu menikah dengan dia yang, ya, sudah mapan, tetap saja ini rumah dari rezeki Dimas. Aku mulai menyadari bahwa bukan sekadar tidak suka padaku, Bu Ratna punya niat lebih jauh, mengklaim rumah ini sebagai milik anaknya, seolah aku hanya kebetulan ikut tinggal. Puncaknya terjadi ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan teleponnya di ruang tamu saat malam. Ia tidak tahu aku baru pulang dan berdiri di balik pintu. Iya, rumahnya luas, pokoknya cocok banget buat ibu. Nanti kalau mereka sudah punya anak, pasti mereka butuh rumah yang lebih praktis. Ibu tinggal arahkan Dimas pelan-pelan. Kan rumah ini bisa dipindah ke nama dia. Dia MAH nggak akan banyak protes. Orang kelihatannya lemah lembut begitu. Lemah lembut? Hatiku panas. Baru kali ini aku merasa begitu diremehkan di rumahku sendiri. Aku masuk ke kamar malam itu tanpa suara, menyembunyikan amarahku. Tapi hatiku sudah bulat. Tidak lagi diam. Sudah saatnya Bu Ratna tahu siapa sebenarnya aku. Beberapa hari setelah percakapan telepon malam itu, aku bersikap seperti biasa. Tidak menunjukkan ketersinggungan, tidak konfrontatif. Aku tahu, menghadapi orang seperti Bu Ratna tidak bisa dengan emosi. Harus dengan cara yang tepat, dan telak kesempatan itu datang saat hari Minggu pagi. Bu Ratna mengundang beberapa teman arisannya datang ke rumah, tanpa memberitahuku. Mereka datang berdandan mewah, membawa makanan kecil dan pujian-pujian manis bernada sinis. Masya Allah, rumahnya megah banget, Bu Ratna. Ini rumah Dimas yang baru ya? Iya dong, jawabnya bangga. Anak saya memang luar biasa. Rumah ini Dimas beli waktu menikah, kan ya, dia? Semua mata langsung menoleh padaku yang baru turun dari tangga. Aku tersenyum, melangkah tenang, dan berkata lembut, oh, saya pikir ibu sudah menjelaskan yang sebenarnya. Suasana langsung kaku. Bu Ratna memaksa tersenyum. Maksud kamu apa?
Dia? Aku menatapnya, lalu meletakkan sebuah map coklat di meja tamu. Ini sertifikat asli rumah ini. Nama saya tertera jelas sebagai pemilik sah sejak 5 tahun lalu. Jauh sebelum saya mengenal Dimas, teman-temannya mulai saling pandang, beberapa bahkan terlihat gelisah. Tapi aku belum selesai, dan untuk informasi tambahan, kataku sambil tetap tersenyum, saya adalah CEO Aruna Group, salah satu perusahaan properti dengan lebih dari 300 proyek di Jabodetabek. Rumah ini hanya satu dari sekian banyak aset saya. Jadi kalau ibu merasa rumah ini milik Dimas atau merasa berhak atasnya, saya sarankan berpikir ulang. Bu Ratna pucat. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar, membaca lembar demi lembar, lalu menatapku tak percaya. Kamu nggak pernah cerita. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa, Bu, kataku pelan. Saya hanya ingin dihargai. Saya menerima ibu tinggal di sini sebagai bagian dari keluarga. Tapi bukan untuk direndahkan, apalagi dirampas hak saya sendiri. Ruang tamu hening. Bahkan udara terasa lebih berat. Teman-teman Bu Ratna mulai pamit satu persatu, tak berani menatap langsung ke arahku. Setelah insiden di ruang tamu itu, suasana rumah berubah drastis. Bu Ratna tidak langsung bicara padaku selama 2 hari. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar tamu, atau sibuk menelepon dengan suara pelan di teras belakang. Dimas, yang kemudian mengetahui semuanya dariku, tak menyangka ibunya bisa sejauh itu. Tapi ia juga tahu, aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun, apalagi keluarganya. Sore ketiga setelah kejadian itu, Bu Ratna datang ke ruang makan saat aku sedang menyusun dokumen kerja. Ia duduk perlahan di kursi seberangku, matanya tak lagi tajam, lebih lelah dan canggung dia, katanya pelan. Ibu minta maaf, aku menutup map di depanku. Saya tidak marah, Bu, hanya kecewa. Ia mengangguk, wajahnya menunduk. Ibu cuma ingin merasa punya kuasa. Setelah suami ibu meninggal, semua berubah. Dulu ibu selalu jadi pusat keputusan. Sekarang, Dimas pun sudah dewasa, punya kamu, dan rumah ini begitu indah. Mungkin ibu merasa tertinggal. Ada jeda hening sebelum aku menjawab. Saya mengerti, Bu. Tapi rasa memiliki tidak seharusnya membuat kita mencoba mengambil apa yang bukan hak kita. Ia mengangguk lagi. Ibu janji nggak akan ganggu lagi. Rumah ini memang bukan milik ibu. Dan kamu jauh lebih dari yang ibu pikirkan. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin kita bisa saling menghargai. Rumah ini akan tetap terbuka untuk ibu, selama niatnya tulus. Percakapan itu tidak mengubah segalanya secara instan, tapi menjadi titik balik. Tidak ada lagi pembicaraan tentang hak milik atau siapa yang lebih berhak tinggal. Bu Ratna mulai bersikap lebih sopan, dan walau canggung, kami mulai menemukan titik tengah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana rumah kembali tenang. Tak ada lagi ketegangan dalam percakapan, tak ada lagi aroma kompetisi terselubung dalam tindakan. Hubungan kami memang belum sepenuhnya akrab, tapi ada kehati-hatian baru dalam sikap Bu Ratna, dan bagiku, itu sudah cukup sebagai permulaan. Suatu pagi, aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, tempat yang dulu ingin dia ubah menjadi gazebo kecil ala majalah. Ia mendekat pelan, membawa 2 cangkir teh. Kami duduk bersama di bangku taman, dalam diam yang tidak lagi canggung. Tanaman-tanaman ini ternyata indah juga. Ya, katanya pelan, aku tersenyum. Saya menanamnya sendiri, Bu. Dari awal rumah ini dibangun, ia hanya mengangguk pelan, lalu menatap langit. Ibu pikir kamu hanya cewek manja yang kebetulan menikah dengan Dimas. Tapi kamu lebih dari itu. Kamu membuktikan tanpa marah, tanpa drama. Ibu salut, aku memandangnya, mencoba membaca ketulusan di balik kalimat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak dia tinggal, aku merasa kalimat itu datang dari tempat yang benar. Terima kasih, Bu. Tapi saya juga masih belajar, termasuk belajar menjadi bagian dari keluarga ini. Hari itu kami bicara lebih lama dari biasanya, tentang Dimas kecil, tentang masa muda Bu Ratna, tentang ayahku dan bagaimana ia dulu membangun rumah ini dari nol. Di antara kalimat dan kenangan itu, aku menyadari sesuatu. Kekuatan tidak selalu terlihat dari suara keras atau langkah besar. Kadang ia muncul dari ketenangan, dari keberanian untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Kini, rumah ini tetap berdiri kokoh, bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai simbol dari bagaimana martabat dan ketulusan bisa bertahan dari ujian,
bahkan saat datang dari orang terdekat, dan aku akan tetap di sini, menjaga warisan itu. Bukan hanya bangunannya, tapi nilai yang ditanamkan ayah dulu. Harga diri tidak perlu diteriakkan, cukup dibuktikan dengan sikap.